Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan sore ini kembali dibersamai oleh Spirit of Baitullah. Kita akan belajar bersama-sama untuk mengkaji tentang apa yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ibadah kita saat haji dan umrah. Dan kali ini kita mau membahas tentang aneka kesalahan saat umrah. Tapi sebagai muqaddimah, sebelum kita membahas itu, saya bertemu dengan salah satu jamaah umrah dan juga beberapa teman yang lain yang ada di Jogja. Waktu itu saya bertanya, apa pekerjaannya? Dia bilang, saya kerja online. Yang dilakukan apa? Yang kami lakukan adalah debugging web, mencari bug atau kesalahan atau masalah di sebuah web. Kliennya dari mana? Beragam, dan banyak klien dari luar negeri. Terus dari situ dia cerita, jika berhasil menemukan bug, menemukan masalah, menemukan error di web itu, maka dia dibayar dengan nilai tertentu. Kalau nggak nemu, ya tentu saja dibayar, tapi tidak lebih besar dibandingkan ketika dia menemukan kesalahan di web itu. Kita bisa memahami kenapa orang ini sampai rela membayar orang yang mau ngoreksi webnya, orang yang mau ngoreksi toko online-nya atau web yang dia miliki, karena dia bisa mendapatkan manfaat dari koreksi itu. Apa? Melakukan perbaikan. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada orang yang mau ngoreksi amalan kita? Apakah kita akan bahagia? Ataukah sebaliknya, kita emosi? Kebanyakan orang terkadang emosi. Kamu ngapain ngoreksi amalan saya? Kamu ngapain ngoreksi pekerjaan saya? Ngoreksi perbuatan ibadah saya? Padahal ada orang yang sanggup untuk membayar orang lain dalam rangka mengoreksi hasil kerjaan dia. Dan ini tidak hanya dalam salah satu contoh yang tadi kita sebutkan. Ada banyak contoh yang lain, misalnya badan pengawas atau supervisor atau apapun yang dibentuk secara khusus, tujuannya adalah untuk mengevaluasi pekerjaan orang lain. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengevaluasi kegiatan ibadah kita, mengevaluasi amaliyah yang kita lakukan, seharusnya kita perlu bayar dia. Tapi kita nggak perlu bayar. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang ketika dievaluasi dia nggak mau dan merasa apa yang sudah dia lakukan ini udah benar, padahal apa yang dia lakukan masih salah. Akhirnya dia ketika dievaluasi dia nggak bersedia. Kami sangat terbuka untuk dievaluasi. ANB Channel misalnya, Anda menemukan hal yang keliru di tempat kami, silahkan sampaikan. Ya, walaupun yang namanya evaluasi, kalau misalnya yang memberi evaluasi keliru, ya kita belum bisa menerima. Selagi evaluasi itu benar, hal yang membangun bagi kami, akan kita tampung untuk kemudian kita lakukan perbaikan. Walhamdulillah. Baik, ini sebagai pengantar. Karena ketika kita membahas kesalahan saat sholat, kesalahan saat puasa, kesalahan saat umroh atau saat haji, seolah-olah sebagian orang sudah ketakutan duluan. Ini ngapain orang kok main koreksi, sukanya nyalah-nyalahkan orang lain. Padahal tidak demikian. Kita belajar, baik belajar untuk melakukan yang ideal, di saat yang sama kita juga perlu belajar untuk mengevaluasi kekurangan dalam perbuatan yang kita lakukan. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi ketika orang melakukan umroh
atau haji. Tapi di sini yang utama saya bahas umrah. Nah, ada beberapa kesalahan dengan latar belakang yang beragam. Saya sebutkan 3 latar belakang kesalahan itu. Yang pertama adalah kesalahan karena latar belakang keyakinan yang salah. Kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat karena latar belakang akidah dan ideologi yang salah. Dan ini kesalahan yang sangat berbahaya. Bahkan sampai pada tingkatan kesyirikan. Syirik, meskipun ada yang sifatnya syirik asghar, ada juga yang sifatnya syirik akbar. Contohnya apa? Ini saya sebutkan yang pertama, mengambil bebatuan tanah suci untuk dijadikan jimat. Masya Allah. Yang kedua, menggunting kiswah Ka'bah untuk dibawa pulang. Mau dipakai apa itu kiswah Ka'bah? Dijadikan jimat. Dan cukup banyak jamaah yang masih punya pemahaman menyimpang seperti ini. Kalau yang pertama, mungkin ini tidak sampai pada tingkatan kriminal ketika di sana. Sehingga orang di Mekah misalnya main ke daerah mana yang masih di wilayah kota Mekah, terus dia ngambil batu di situ dibawa pulang, mungkin tidak sampai pada tingkatan kriminal. Dan untuk menemukan sebuah kerikil di tanah suci Mekah cukup gampang. Sehingga Anda misalnya ke Muzdalifah, dan Muzdalifah itu sudah masuk wilayah tanah suci Mekah, ada banyak sekali kerikil di situ. Ketika di Mina ada banyak sekali kerikil di situ. Terus bawa kerikil di tempat itu dibawa pulang untuk apa, Pak? Untuk jimat. Bahkan kadang dijual. La haula wala quwata illa billah. Mau dipakai apa? Apa manfaatnya? Lu katanya untuk pengobatan. Kata siapa? Ngawur nih. Subhanallah. Dan ini masuk kategori man 'allaqa tamimatan. Orang yang menggunakan tamimah. Tamimah itu jimat. Atau dia menggunakan aneka walaim, yang itu adalah alat-alat yang dipakai oleh orang untuk dijadikan jimat. Faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Karena Nabi SAW melarang keras penggunaan jimat. Termasuk juga menggunting kiswah Ka'bah. Wah, ini kalau ini kriminal nih. Menggunting kiswah Ka'bah untuk dibawa pulang, ini kriminal. Kok bisa, Pak, kriminal? Coba, yang gunting kiswah Ka'bah itu mau nggak bajunya digunting? Dia tiba-tiba jalan, terus saya bawa gunting dari belakang, langsung tak gunting jilbabnya gitu. Mau dia digunting kayak gitu? Dia pasti akan emosi. Loh, kenapa kok jilbab saya digunting? Walaupun mungkin tidak sampai membuka auratnya. Atau digunting, bapak-bapak digunting bajunya. Mau nggak dia? Dia pasti akan emosi. Terus kenapa dia gunting kiswah Ka'bah? Makanya banyak orang yang ketika melihat itu kiswah Ka'bah, kenapa selalu diangkat sehingga tidak dijulurkan sampai bawah? Ya karena sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dia sambil bawa cutter misalnya, bawa pisau atau bawa gunting, kemudian mepet-mepet Ka'bah. Nah, saking banyaknya orang kan mungkin di luar pengawasan askar, tiba-tiba langsung gunting, bawa pulang. Masya Allah. Dan itu kriminal. Yang ini semuanya adalah berangkat dari kesalahan akidah. Parah orang kayak gini. Karena itu kita perlu melihat keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini bukan cuman kiswahnya, tapi ini Hajar Aswad. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi inni la uqabbiluk." Sungguh demi Allah, aku menciummu. Wa inni a'lamu annaka hajarun. Padahal aku tahu engkau hanyalah sebuah batu. Wa annaka la tadur wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan madarat maupun manfaat. Wahai batu, kau tidak bisa membuat aku jadi sakit, tidak bisa membuat aku jadi melarat. Wala tanfa'u, dan kau tidak bisa memberi manfaat, enggak bisa nambah rizki bagiku, enggak bisa memperpanjang umurku. Tapi kenapa Umar menciumnya? Kata beliau, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu,
niscaya aku tidak akan menciummu. Niscaya aku tidak akan menciummu. Masya Allah. Akidah seperti inilah yang dimiliki oleh orang saleh sekelas sahabat Umar. Jadi kira-kira akankah Umar motong kiswah Ka'bah untuk dibawa pulang? Akankah Umar mengambil sebagian dari potongan dinding Ka'bah untuk dibawa pulang? Jadi andaikan Ka'bah itu tidak dijaga, Pak, mungkin ada orang bawa obeng sambil bawa palu, terus mendekat ke Ka'bah, dia langsung begini ya. Nah, di palu itu obeng, nanti gempil itu dinding Ka'bah, terus bawa pulang. Besok datang lagi kayak gitu, dibawa pulang, lalu dijual. Apa ini? Batako Ka'bah gempil. Kamu dapat dari mana? Oh, saya datang ke sana. Harganya berapa? Masya Allah. Coba, bagaimana kalau yang ditetel, yang apa? Ditetel itu bahasa Indonesianya apa? Yang diambil adalah Hajar Aswad. Jadi dia datang ke Hajar Aswad, kemudian dia bawa palu, dia bawa linggis begitu, terus ngambil serpihan Hajar Aswad. Saya yakin kalau dia berhasil lalu dibawa pulang ke Indonesia, terus dia jual, harganya 100 juta laku itu. Laku 100 juta, bahkan bisa 200 juta. Laku saya kira. Ya, jangankan yang Hajar Aswad seperti itu. Coba ya mungkin Anda juga akan, atau mungkin Anda sudah tahu ya, ini. Nah, kayak gini ya, jual tanah Tarim. Mana sih? Jual pasir Tarim atau tanah Tarim? Pasir Tarim. Ini apa-apaan orang ini? Jadi mana? Jual pasir Inat. Pasir Inat ini apa juga? Pasir Inat Yaman. Ini apa-apaan? Akalnya orang ini di mana gitu? Andaikan ya orang kalau pakai logikanya dia masih bisa mikir. Coba harganya berapa? Per botol 340.000. Pasir Inat resmi dari Tarim Yaman. Apa-apaan ini? Loh, itu kan pasir tanah Tarim. Loh, emang kenapa tanah Tarim? Ya, kita bukan dalam rangka untuk menghina daerah Tarim, tapi praktek seperti ini yang ngajari siapa? Sama halnya kalau misalnya kita ganti ya tanah Madinah, sama saja. Nabi SAW tidak pernah ngajari kepada para sahabat, kau bawa itu tanah Madinah, lalu bawa ke daerah Syam, atau ke daerah Kufah, atau ke daerah Basra, ke Irak, ke Mesir, jual di sana. Jadi komoditas dagang. Yang ngambil sahabat. Gak pernah ada dalam sejarah. Praktek seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang doyan klenik dan ramalan dan aneka khurafat. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Dan saya sangat bersyukur saya dan keluarga saya dijauhkan dari akidah seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak punya keyakinan seperti ini, syukuri. Karena masih banyak orang yang gak pakai akal mereka, sehingga dia jadi korban yang kayak gini. Baik, jadi kira-kira kalau kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka kalau Umar dikasih linggis, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini linggis. Ini linggis, di depan beliau ada Hajar Aswad. Apakah kira-kira beliau akan mengambil serpihan batu Hajar Aswad? Gak bakalan. Karena beliau yakin Hajar Aswad hanyalah batu. Yang kata beliau, la tadurru wa la tanfa. Kalau orang zaman sekarang mungkin dia dikasih kesempatan kayak gitu ya, dah kamu kalau mau ngambil Hajar Aswad boleh, yang penting seukuran 1 ruas jari ya, gak boleh lebih dari ini. Oh, rebutan itu. Rebutan. Terus nanti boleh bawa pulang, dijual seukuran 1 ruas jari. Berapa? Ratusan juta. Hajar Aswad asli. Ya, itu
kalau orang zaman sekarang yang mereka masih doyan dengan klenik dan aneka khurafat. Walhamdulillah kita tidak melakukan itu. Nah ini selanjutnya, kesalahan dalam masalah akidah berikutnya, menuliskan nama orang di tanah suci dengan harapan orang itu bisa berangkat ke tanah suci. Misalnya gimana Pak? Ditulis nama Fulan, ditulis nama siapa lagi? Fulana. Saya pernah melihat yang parah ini di sini, Masjid Namira. Saya lihat ini di pintu Masjid Namira. Masjid Namira kan di Arafah. Di pintu Masjid Namira itu penuh dengan tulisan nama. Masya Allah. Ya memang dari berbagai negara, tapi yang berbahasa Indonesia juga banyak sekali. Orang-orang Indonesia. Ya saya kira kalau orang namanya, mohon maaf ya, Walidi, apa ada orang Mesir namanya Walidi atau Paiti, itu kira-kira orang mana? Ya tidak jauh dari sekitar kita. Mereka adalah orang-orang kita. Ditulisin namanya. Apa manfaatnya? Harapannya orang itu bisa berangkat ke tanah suci, sehingga namanya ditulis di sana. Jadinya jamaah Indonesia ketika sampai di tanah suci, mereka punya kebiasaan vandalis. Apa itu vandalis? Suka coret-coret tembok, coret-coret batu. Di Jabal Rahmah itu Masya Allah penuh dengan tulisan. Dan ada yang kadang naruh KTP di sana. Ada yang kadang naruh KTP. Masya Allah. Coba ya, ada nggak sih kalau kita tulis nama di Jabal Rahmah. Nah, ini coretan nama-nama Indonesia di Jabal Rahmah. Nah, Masya Allah. Ini tanda love ya, Supriyanti. Apalagi ini Hadi. Nah, jadi kayak gini maksudnya apa? Apalagi supaya berjodoh. Ini keyakinan apa ini? Mana lagi? Masya Allah. Ini orang kita. Nama kita, nama-nama Indonesia. Kenapa mereka punya keyakinan seperti ini? Saya nggak tahu siapa yang ngajari. Tapi yang jelas itu keyakinan yang menyimpang. Loh kan katanya manfaatnya biar nanti yang ditulis namanya bisa datang ke tanah suci. Kata siapa? Apa ada jaminan dari Nabi SAW? Kalau dalam Quran jelas nggak ada. Dalam hadis Anda punya kalimat seperti apa dalam hadis yang begitu? Nah yang benar kayak gini, coba lihat ini ya. Seharusnya didoakan agar bisa ke tanah suci, bukan dengan dituliskan namanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Istadzantun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, untuk berangkat umrah. Fa'adzina, kemudian beliau mengizinkan. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Umar, la tansana ya akhi min du'aika. Jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Jangan lupakan kami dalam doa-doa baikmu. Bahasa kita apa ini? Nabi SAW titip doa. Boleh nggak Pak kayak gini Pak? Jadi ada orang umrah terus titip doa? Boleh. Dalam kalimat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Asyrikna ya akhi fi du'aika. Sertakan kami wahai saudaraku fi du'aika, dalam doamu. Nabi SAW pesan sama Umar yang mau berangkat umroh. Sehingga ketika ada orang misalnya ketemu kita waktu di bandara, mau kemana Pak? Mau umroh. Titip doa boleh nggak Pak? Kalau beliau tidak keberatan. Apa? Baik, tolong doakan biar saya punya hajat ini. Boleh kayak gitu Pak? Silahkan. Perlu bayar nggak Pak? Ya nggak perlu lah. Sehingga
doakan, boleh titip doa dan doakan bagi Anda yang umrah orang-orang yang titip doa. Wallahu a'lam. Baik. Ini beberapa kesalahan yang berangkat dari masalah akidah, dan mungkin masih banyak lagi ya kesalahan-kesalahan yang lain, terutama ketika di makam Nabi SAW juga cukup serius. Orang-orang yang punya kesalahan untuk berdoa kepada Rasulullah SAW. Ada satu cerita, ini boleh diceritakan gak ya? Ini cerita agak lucu. Yang cerita salah satu ustadz yang saya kenal. Jadi saat musim panas di Madinah itu kan panas sekali. Ya. Ada orang Arab ya, entah dia asli Arab atau yang lain, tapi wajahnya wajah Arab, berlari masuk ke dalam masjid sebelum waktunya sholat, saking panasnya. Kemudian beliau mendekat di tiang Masjid Nabawi. Coba kita lihat tiang Masjid Nabawi. Nah, di bawah tiang Masjid Nabawi itu kan ada AC ya. Nah, mana? Nah ini kan AC ini, nyembur ke atas. Maka orang tadi begitu dia masuk ke dalam masjid, dia langsung tangannya itu ditaruh di atasnya AC tadi. Ditaruh atau tangannya berisyarat di atas AC begini, nah. Terus diusapkan ke muka. Lagi diusapkan ke muka. Begitu. Udah? Praktek itu diawasi oleh orang Indonesia. Oh, baru tahu kalau ini berkah. Akhirnya dia mendekat ke situ, kemudian tiangnya diusap-usap, terus diusap ini. Baik, Anda bisa lihat atau bisa memberi kesimpulan apa? Jadi kira-kira orang tadi yang naruh tangannya di atas AC kan terus kena angin tuh, kemudian diusap ke muka, tujuannya apa? Untuk mendinginkan mukanya. Jadi muka beliau tidak ditaruh di atas AC, tapi tangannya kemudian diusap ke muka. Nah, orang Indonesia ini ngiranya itu ngalah berkah, akhirnya tiangnya diusap-usap. Masya Allah. Tapi itulah teman kita ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hidayah bagi kaum muslimin untuk sadar akan bahaya praktek klenik, praktek khurafat, tahayul, aneka potensi kesyirikan karena masalah meyakini benda yang bisa punya kekuatan. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada masalah kesalahan karena berlebihan dalam bersikap. Nah, ini ada orang yang punya pemahaman yang keliru sehingga dia berlebih-lebihan dalam bersikap. Pertama, meyakini wajibnya menutup punggung telapak tangan saat ihram. Baik, pertama yang perlu kita lihat bahwa telapak tangan, definisi telapak tangan itu ini, baik depan maupun belakang, baik ini maupun punggungnya. Inilah definisi telapak tangan. Sudah? Jadi kalau ini boleh dibuka, konsekuensinya punggung juga boleh dibuka. Begitu? Kenapa Pak? Ya coba bayangin, ini harus ditutup tapi ini boleh dibuka. Jadi kira-kira gimana itu? Nanti desain pakaiannya kan aneh jadinya. Nah, ada keyakinan seperti itu. Akhirnya para jamaah umroh ya, terutama ibu-ibu itu, mereka pada pakai sarung tangan umroh. Sekarang kita lihat di sini. Ini mungkin contohnya ya. Sarung tangan umroh. Nah, kayak gini. Apa harus seperti ini, Pak? Tidak harus. Terus kalau pakai kayak gini, ya boleh saja, tapi pakai seperti ini mau di Indonesia maupun di tanah suci bagus. Tujuannya biar tangan wanita itu tidak menjadi sumber fitnah.
Tapi anehnya ketika di rumah dia nggak pakai jilbab, keluar rumah tanpa jilbab, begitu umroh Masya Allah jadi soleha sesaat. Nah, namun yang penting untuk kita perhatikan ini, Nabi SAW pernah menyebutkan beberapa larangan pakaian bagi wanita. Beliau mengatakan wala tatanaqqabil muhrimah, wala tatanaqqabil muhrimah. Muhrimah, wanita yang muhrim, yang sedang ihram, tidak boleh memakai cadar, memakai niqab, tatanaqqab. Wala tatanaqqabil muhrimah, wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai cadar. Wala talbas quffazain, dan tidak boleh pakai sarung tangan. Jadi kalaupun misalnya menggunakan penutup tadi, pastikan punggungnya saja ya. Kalau bagian depan telapak tangan ini nggak boleh tertutup. Ya? Kalau nggak pakai sama sekali, tidak masalah. Jadi seperti ini, bajunya sampai sini. Misalnya dia pakai manset, terus bajunya sampai di sini, tidak masalah. Karena dilarang pakai sarung tangan ketika ihram, sebagaimana dilarang pakai niqab ketika ihram. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, meyakini tidak boleh melepas jilbab saat ihram walaupun di tempat tertutup. Jadi tempat tertutup misalnya di dalam hotel. Oh, nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh buka aurat. Atau mungkin saya boleh buat lebih umum, meyakini tidak boleh buka aurat saat ihram walaupun di tempat tertutup, misalnya di dalam hotel. Tempat tertutup ini contohnya hotel. Baik. Pernah ada itu ya, salah satu jamaah saya, dia mendengar pengajian dari yang lain. Hati-hati ibu-ibu, kalau nanti ibu-ibu masuk ke dalam kamar hotel, gak boleh lepas jilbab, gak boleh buka aurat sebelum selesai tahallul. Nah, akhirnya saat dia mau ke toilet bingung, gimana Pak Ustadz? Tanya saya suaminya, kan katanya gak boleh lepas aurat, tidak boleh buka aurat. Ketika istri saya mau ke toilet, kaos kakinya itu gimana? Yang melarang siapa? Beliau kemarin bilang kayak gitu ada. Kalau di tempat tertutup ya bebas Pak. Hubungan badan ya nggak boleh, pengantar hubungan badan nggak boleh. Tapi kalau sebatas buka aurat di tempat tertutup silahkan, itu boleh. Baik, apa dalilnya? Lihat ini. Aisyah bercerita pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi SAW. Kharajna ma'an Nabi SAW fi hajjatil wada'. Aku ikut haji wada' bersama Nabi SAW. Faqadimtu Makkah wa ana haidun. Aku tiba di Mekah dan ketika itu aku sedang haid. Walam atuf bil bait, sehingga aku tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Fasyakautu dzalika ila Nabi SAW. Aku pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Faqala, lalu beliau bersabda, perhatikan ini, unqudi ra'sak wamtashiti wa ahilli bil hajj. Lepas gelunganmu, sisirlah rambutmu, dan niatkan ihram untuk berhaji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kira-kira, dan ini Aisyah sudah masuk di kota Mekah, tapi belum sempat ihram, belum sempat umrah, beliau haid, belum sempat tawaf, beliau haid. Akhirnya ya sudah, di switch niatnya, yang sebelumnya niat haji tamattu dijadikan sebagai haji qiran. Lalu Nabi SAW menyuruh Aisyah, lepas gelunganmu dan sisir rambutmu. Kira-kira melepas gelungan itu jilbabnya dilepas atau dipakai? Oh, bisa Pak melepas gelungan di dalam jilbab. Oh, baik. Kalau nyisir rambut? Nyisir rambut pakai jilbab? Bisa. Bisanya gimana?
Kok bisa? Ya nyisir rambut di dalam jilbab, gimana caranya? Udahlah, jangan terlalu berlebihan. Boleh nyisir rambut ketika sedang ihram. Nah, dari sini bahkan sampai ulama menyebutkan rambut rontok saat ihram tidak masalah. Karena umumnya wanita ketika menyisir rambut umumnya pasti ada rontok 1 maupun 2. Baik. Jadi kalau diperbolehkan untuk menyisir rambut ketika haid dan ketika ihram, menunjukkan bahwasanya praktek seperti ini tidak dilarang. 1, membuka jilbab di tempat tertutup. Yang kedua, ada rambut rontok ketika sedang ihram. Yang ketiga, rambut rontok ketika haid. Kemudian bertahan sampai selesai tahallul. Jadi dalam kondisi ihram itu kondisinya seperti itu. Dia membuka jilbab. Nah, contohnya kayak gini ya. Ada ibu-ibu yang sampai di hotel misalnya maghrib. Terus tawafnya jam berapa? Mau berangkat ke masjid. Semuanya istirahat dulu di hotel, makan, terus nanti akan berangkat bareng-bareng. Nah, jam berapa itu? Oh, nanti jam 11 malam. Nah, di jarak itu dia di dalam kamar, boleh nggak lepas jilbab? Boleh. Nah, tadi ada yang berkeyakinan tidak boleh. Nah, ini keyakinan yang salah. Dan bahkan ada yang mengatakan tidak boleh buka aurat. Sehingga karena tidak boleh buka aurat, dia ketika ke toilet bingung kaos kakinya gimana. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya, di sini ada keterangan Asma bintu Abi Bakar. Beliau mengatakan, "Kunna nughatti wujuhana minar rijal." Kami dulu menutupi wajah kami dari para lelaki. Jadi kalau pas tawaf kok ada lelaki lihat, ditutupkan wajahnya dengan menggunakan kain. Wa kunna natamassyatu qabla dzalika fil ihram. Dan kami menyisir rambut sebelum itu saat sedang ihram. Menyisir rambut saat sedang ihram. Jadi sebelum pakai jilbab itu disisiri dulu. Dan ini menunjukkan bahwasanya sudah hal yang biasa para sahabiat itu nyisir rambut ketika sedang ihram. Nah, berikutnya, meyakini harus berjalan mundur saat meninggalkan Ka'bah seusai tawaf wada. Dalam Hasyiah Ar-Raudul Murbi dinyatakan, wa fil fa'iq wa ghairihi la yustahabbu lahul masyu qahqari ba'da wada'ihi. Dalam kitab Al-Fa'iq dan yang lainnya disebutkan, tidak dianjurkan baginya untuk berjalan mundur dengan membelakangi berjalan mundur ya. Ini salah, bukan membelakangi Ka'bah, menghadap Ka'bah dengan menghadap Ka'bah sambil berjalan mundur setelah tawaf wada. Tidak ada ajaran seperti itu. Maka para ulama tidak menganjurkan sama sekali. Dan ketika ini dilakukan, yaitu hal yang berlebihan. Baik. Dan anehnya ya, aneka kesalahan yang tadi kita sebutkan, baik kesalahan dalam masalah akidah maupun kesalahan dalam sikap berlebihan, ini terjadi pada orang yang sama. Selanjutnya, kesalahan karena meremehkan aturan. Ini penting. Pertama, bermudah-mudahan dalam bermaksiat di tanah haram. Sehingga kadang, mohon maaf, ibu-ibu kadang dia nggak perhatian dengan aurat. Jadi ketika keluar rumah, pakaiannya ada yang ketat, membuka aurat. Baik, memang ketika dia sedang tawaf, sedang sa'i, bagus pakaiannya. Tapi begitu selesai itu beda cerita. Kadang kalau Siti Tour atau ke Taif, Masya Allah, pakaiannya beda cerita. Bermaksiat di tempat yang mulia, dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan
di luar tempat yang mulia. Sehingga orang bermaksiat di depan raja atau orang berbuat salah di depan raja lebih berbahaya daripada ketika dia berbuat salah jauh dari tempatnya raja. Maka orang bermaksiat di tempat mulia seperti di tanah suci Mekah atau apalagi di Masjidil Haram, dosanya lebih besar dibandingkan yang dilakukan di luar tempat yang mulia. Karena itu seperti ini perlu kita waspadai. Dan terutama masalah interaksi dengan lawan jenis. Memang kita tahu kalau sudah tawaf dan sa'i, Masya Allah, semerawutnya laki perempuan gak karuan. Nah, masing-masing punya tugas untuk menjaga diri, menjaga pandangan dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Sesungguhnya orang kafir dan mereka menghalangi masyarakat dari jalan Allah dan menghalangi masyarakat untuk masuk ke Masjidil Haram yang kami jadikan untuk semua manusia, baik yang tinggal di situ maupun walbad yang tinggal jauh di luar situ. Lalu ada kalimat ini, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang bermaksud di dalamnya, yaitu di dalam Masjidil Haram, untuk melakukan penyimpangan dengan kezaliman, nudhiqhu min adzabin alim, kami akan berikan kepadanya azab yang menyakitkan. Masya Allah. Jadi punya keinginan untuk bertindak jahat saja sudah dihukum oleh Allah. Kami akan azab dia. Apalagi setelah dia berhasil melakukan kejahatan itu. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abghadun nasi ilallahi thalatha. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah itu ada 3. Pertama adalah mulhidun fil haram. Orang yang berbuat penyimpangan atau ilhad di tanah haram. Baik penyimpangan dalam masalah A, dalam masalah B, dan seterusnya. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang menghidupkan kembali budaya jahiliyah dalam Islam. Jadi dia ngajak kaum muslimin untuk memeriahkan budaya jahiliyah yang berbau klenik, berbau khurafat, tahayul, itu dihidupkan kembali di tengah kaum muslimin. Wa mutallibu damim ri'in bi ghairi haqqin liyuhari qadamah. Dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak agar dia bisa membunuhnya. Jadi menuduh dusta, oh kamu telah membunuh anakku, padahal dia bukan pembunuhnya, agar dia bisa membunuh orang itu. Baik. Nah, di antara yang kita kasih catatan ini, berbuat penyimpangan di tanah suci, di tanah haram, itu dosanya sangat besar, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Li'an ukhti'a sab'ina khati'atan, yakni bi ghairi Makkah." Sungguh aku lebih suka melakukan 70 kesalahan di tempat selain Mekah. Ahabbu ilayya min an ukhti'a wahidatan bi Makkah, daripada melakukan 1 kesalahan di kota Mekah. Masya Allah. Jadi gak main-main. Bagi para sahabat, melakukan 1 kesalahan, 1 dosa di kota Mekah lebih serius dibandingkan ketika dia melakukan 70 kali kesalahan di luar kota Mekah. Nah, dari sinilah dulu ada sebagian sahabat yang mereka tidak berani tinggal di kota Mekah, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena itu Ibnu Abbas, beliau milih tinggal di Taif, dan beliau tidak mau tinggal di kota Mekah karena beliau takut ketika tinggal di Mekah
akan bermaksiat. Padahal mungkin orang zaman sekarang ketika sudah sampai sana, enak ya tinggal di sini. Ya enak tinggal di situ karena dia di hotel. Tiap hari bisa ibadah langsung. Iya, karena waktu dia cuma pendek, 3 hari. 4 hari atau 3 hari. Ketika dia lama sekali misalnya, selama bertahun-tahun, akan sedikit berpengaruh bagi kebiasaan dan rutinitasnya. Mungkin sudah mulai malas untuk datang ke masjid. Capek pak, masjidnya jauh. Kalau mau hotel yang masjidnya dekat, mahal. Itu pun liftnya berkali-kali ngelift. Bingung sampean. Lift ini pindah sana, nanti ngelift lagi baru bisa keluar. Ya, kayak di mana? Di Grand Zamzam. Lift kamar, pindah lagi, lift hotel, pindah lagi, lift mall, baru bisa keluar. Masya Allah. Sehingga ada yang 3 kali pindah lift, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Baik. Tapi ini salah satu di antara bukti bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang di kota Mekah bagi para sahabat itu hal yang serius, sampai mereka takut untuk tinggal di kota Mekah. Orang zaman sekarang karena gak berpikir seperti itu, dia bilang rasanya pingin selamanya tinggal di kota Mekah. Padahal dia lebih rawan maksiat dibandingkan para sahabat. Nah, mungkin termasuk di antaranya adalah mereka yang suka ngerokok, gak peduli dengan aturan, sehingga sudah ditempeli dilarang ngerokok. Di kota suci dia ngerokok. Gak sopan sekali. Sangat tidak sopan sekali. Bagaimana Anda bisa ngerokok di tempat yang mulia seperti itu? Padahal mungkin di depan presiden Anda gak berani ngerokok. Tapi di tanah suci dia seenaknya saja. Kumpul bareng-bareng temannya ngerokok. Ya. Mungkin Anda sudah pernah lihat itu ya, kejadian kemarin waktu haji tahun ini. Ada jamaah yang ngerokok dalam kamar, terus asapnya mengenai sensor asap yang ada di dalam kamar. Akhirnya alarmnya bunyi. Nah, saat alarm bunyi, semua yang ada di hotel itu pada keluar. Dan itu dihuni oleh orang-orang Indonesia. Kan satu hotel diblok untuk jamaah haji reguler semuanya. Semuanya pada keluar. Keluarnya lewat mana? Bukan lewat lift, lewat tangga darurat. Sambil tergopoh-gopoh karena takut jangan-jangan hotelnya kebakaran. Sampai yang tua-tua yang jalannya sudah pelan-pelan harus dipapah 2 orang untuk bisa turun dari tangga darurat. Begitu sampai keluar, kok gak ada apa-apa. Sampai luar gak ada apa-apa, aman-aman saja. Mereka diprank orang yang ngerokok tadi. Nah, saat ketemu orang yang ngerokok ini ternyata dia berada di dalam kamar, dimarahi sama teman-temannya yang lain. Siapa itu? Orang yang tidak kenal sopan santun ketika di tanah suci. Dia ngerokok di tanah suci. Dan saat diingatkan gak peduli. Bahkan yang paling parah saya lihat adalah orang ngerokok ketika wukuf di Arafah. Masya Allah. Ini Arafah siang hari, suhunya mencapai 45 derajat. Dia di luar, karena kalau ngerokok di tenda dimarah itu. Di luar ngerokok dia. Kurang panas ternyata. Masya Allah, kok kuat itu. Dan itu contoh bahwasanya mereka tidak mengindahkan kota suci. Siapa pelakunya? Yang suka jimat tadi. Jadi di saat yang sama mereka berbuat klenik, kemudian berlebihan berkaitan dengan masalah aturan yang tidak diajarkan, kemudian dia lakukan. Ketika tawaf, selesai tawaf jalan mundur, begitu sampai hotel ngerokok. Dan ini satu lingkaran manusia-manusia yang kurang lebih sama karakternya. Baik, saya ngisi di Sunter sekitar ya mungkin 2 tahun sebelum pandemi, 2018 sekitar itu ya. Ada ibu-ibu yang menulis sebuah pertanyaan
cukup panjang. Dikirim melalui panitia, kemudian ditaruh di depan untuk dibacakan. Kajiannya dari mulai habis maghrib sampai jam 8. Saya baca. Dia cerita pengalaman dia ketika umroh, dibimbing oleh pembimbing yang lulusan intinya bukan lulusan Saudi lah. Bukan lulusan Saudi, bukan Madinah, bukan Riyadh, bukan Mekah, bukan Jeddah, bukan kampus-kampus Saudi. Terus dia bilang, dia zina dengan pembimbingnya di Mekah. Dan gak ada satupun jamaah yang curiga, karena dikiranya oleh jamaah ini istrinya. Dan ternyata itu tidak terjadi sekali. Keberangkatan berikutnya melakukan lagi. Akhirnya ibu ini tanya, gimana caranya untuk taubat? Masya Allah. Apa gak lebih berbahaya? Ya jelas lebih berbahaya. Itu contoh seorang pembimbing ibadah yang mungkin dia bisa ngasih nasihat ketika di atas bis dan seterusnya, tapi di saat yang sama dia berzina di kota Mekah. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan semacam ini. Berikutnya, masuk miqat dalam posisi belum niat ihram. Masuk miqat dalam posisi belum niat ihram. Baik. Mungkin Anda perlu bedakan dua hal ini ya. Masuk miqat, satu, belum niat ihram. Yang kedua, belum memakai pakaian ihram. Baik. Sama atau beda? Jadi misalnya ini adalah wilayah miqat. Ya, bentuknya sebenarnya tidak simetris ya. Anggaplah seperti ini. Dah? Ini wilayah, ini adalah kota suci Mekah. Baik. Nah, si A ini melintas ke sini. Melintasi miqat. Ini miqat misalnya. Saat si A melintasi miqat, dia lupa kain ihramnya ada di bagasi, nggak bisa diambil. Nanti ngambilnya kalau sudah sampai rest area. Nah, rest areanya di sini. Ini rest area. Ada? Jalanlah kendaraan itu. Anggaplah misalnya kendaraan umum, bis atau apa. Sampai di rest area dia baru ganti kain ihram. Baik. Sementara tadi saat melintasi miqat, dia tidak punya baju ihram. Baju ihramnya ada di rest area, ada di bagasi, baru bisa diambil di rest area. Baik, pertanyaannya, kira-kira antara kesalahan 1 dan 2 ini sama atau beda? 1 ya, kesalahannya ini sama atau beda? Yang kedua, jika kesalahan itu berbeda, bisakah kesalahan ini dilakukan salah satu dan tidak melakukan salah satu? Oh, ini beda. Oh, tapi saya bisa lakukan salah satu. Apakah bisa seperti itu? Baik. Silahkan nanti sambil dipikir. Ya. Kita beri waktu kurang lebih 1 menit. Tafadhal.
Baik, coba kita jawab ya. Jadi kesalahan 1 dan 2 ini kesalahan yang berbeda. Kalau kesalahan 1, dia belum berniat untuk ihram, artinya dia tidak punya keinginan untuk ihram ketika itu. Niatnya tertunda. Saya belum pakai kain ihram, ya sudahlah niatnya nanti saja. Setelah di rest area. Nah, orang seperti ini harus balik lagi ke mikot. Siapa yang masuk mikot dan dia belum punya niat untuk ihram, maka dia harus balik lagi ke mikot jika tujuannya datang dalam rangka haji atau umroh. Baik. Tapi kalau belum pakai kain ihram, ini beda lagi. Jadi misalnya dia pakai baju seperti ini. Kain ihramnya di bagasi. Terus dia saat melewati mikot diberitahu, ini mau melewati mikot. Mau melewati mikot, kemudian dia membaca, dia punya niat untuk ihram dan dia baca labbaik Allahumma umratan, tapi masih pakai seperti ini. Ini lebih ringan. Jadi kesalahan satu lebih berat daripada kesalahan 2. Nah, sekarang kita baca dulu. Ibnu Qudamah mengatakan, atau saya sebutkan di sini, kata kunci ihram adalah niat. Karena itu bagi orang yang hendak umroh dan hendak memasuki mikot, dia harus dalam kondisi sudah punya niat ihram. Bagi orang yang mau umroh dan dia melewati mikot, harus sudah punya niat ihram. Ibnu Qudamah mengatakan, barang siapa yang melewati mikot dan ingin melakukan nusuk itu bisa ibadah haji atau umroh, namun dia belum berikhram. Belum berikhram maksudnya belum berniat untuk ihram. Fa'alaihi ayyarji'a ilaihi liyuhrima minhu, maka dia harus balik ke mikot tadi dan berikhram dari mikot. In amkanahu, jika memungkinkan. Baik saat dia melintasi itu dia tahu atau tidak tahu. Ya, jadi misalnya ketiduran, bangun-bangun, duh, saya mana ini? Sudah di sini. Wah, tadi mikotnya di mana? Di belakang sana. Kamu tadi tidur, dibiarin aja. Misalnya, nggak ada yang bangunin. Atau dia nggak tahu kalau itu dilarang. Baik tahu maupun tidak tahu, dia dalam posisi tahu itu dilarang atau tidak tahu dilarang. Fa in raja'a ilai, jika dia balik ke sana, fa ahrama minhu, kemudian dia ihram dari situ, fala syai'a alai, maka tidak ada kewajiban yang harus dia bayarkan. La na'lamu fi dzalika khilafan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Baik, demikian keterangan dalam Al-Mughni. Sudah? Jadi kalau melintasi mikot belum niat ihram, balik. Ya, tapi kalau sudah punya niat, walaupun belum ganti baju, gak perlu balik. Baik. Karena pakaian ihram itu intinya adalah meninggalkan larangan. Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Orang menyebutnya pakaian berjahit. Orang yang ihram dengan pakaian seperti ini, itu ihramnya sah, tapi dia melakukan kesalahan dan wajib untuk bayar dam atau membayar fidyah. Bisa dam tadi atau memberi makan 6 orang miskin. Wallahu a'lam. Ini juga ada fatwa dari Syekh bin Baz, barang siapa yang melewati mikot untuk haji atau umroh tanpa berihram, maka wajib baginya untuk kembali ke mikot dan mulai ihram dari sana. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu dalam sabdanya, penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfa, penduduk Najd dari Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman dari Yalamlam. Ini Nabi SAW ngasih batasan seperti ini. Jika dia tidak balik, berarti dia telah meninggalkan kewajiban dan konsekuensinya wajib bayar dam. Ibnu Jibrin mengatakan,
Faman ahrama ba'dama jawazal miqat. Siapa yang baru ihram setelah melewati miqat, fa alaihi damu jubranin, maka dia harus membayar dam sebagai penebus. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan bagaimana miqat dari Jeddah. Ambil miqat dari Jeddah. Coba saya carikan di sini. Baik, semoga ini nanti bisa menjawab. Jadi tentang miqat itu seperti ini peta miqatnya. Ini peta miqatnya. Jadi miqat itu tidak simetris. Ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh ini Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ini posisi Madinah, ini posisi Dzul Hulaifah. Yang paling dekat ya ada Masjid Tan'im. Kemudian lainnya di sekitarnya. Ada Dzatu Irkin, ada Qarnul Manazil, dan ada yang Lamlam, ada Juhfah di sini. Nah, orang Syam yang datang dari utara, datang dari sini, maka nanti ngambil miqatnya di Juhfah. Baik. Nah, kalau seperti ini posisi miqat, kira-kira orang Indonesia kalau mereka mendarat di Jeddah, saat pesawat mendarat di Jeddah, bisa enggak dia tidak melewati miqat? Bisa, Pak. Caranya muter dulu. Jadi yang hijau ini dihindari. Tapi ya terlalu jauh. Maka biasanya dia datang dari arah selatan, ya Lamlam ini, terus ke Jeddah. Atau mendekati ya Lamlam terus ke Jeddah. Rata-rata seperti itu. Nah, ketika terjadi demikian, maka pada prinsipnya ada apa di sana? Orang yang mengambil miqat dari Jeddah, dia melewati miqat sebelah timur atau selatan, baru setelah itu dia ganti baju. Nah, kalau dia tidak punya niat ihram, misalnya kain ihram saya di bagasi, saya nggak bisa ngambil, sehingga dia nggak punya niat ihram, maka dia harus balik. Kalau punya niat ihram gimana, Pak? Tidak masalah, lanjut, dan nanti dia ganti kain ihram setelah dapat kopernya. Wallahu alam. Kecuali kalau misalnya orang yang datang dari daerah barat, di baratnya Jeddah, yang dulu disebut Ahlus Sawakin. Ahlus Sawakin itu yang tinggal di Afrika, lurusannya Jeddah. Dia naik kapal menuju Jeddah. Nah, dilakukanlah muhadzat. Muhadzat itu mengambil jarak yang terdekat dengan angka yang sama, dengan panjang yang sama atau jarak yang sama. Jadi misalnya di Jeddah datang dari arah barat, maka dia nanti mengambil miqat dengan di laut, ya, mengambil miqat di laut dengan jarak sejarak Mekah dengan Juhfah. Ini Juhfah. Ya, berapa? Ya, katanya sih kurang lebih 2 kali jarak safar. Ya, wallahu alam. Jadi intinya dia melakukan muhadzat. Muhadzat itu gini. Di jalur saya ini tidak ada titik miqat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Maka kau boleh mengambil jarak yang sejauh titik miqat tadi. Itu yang disebut dengan muhadzat.
Coba saya gambarkan di sini. Jadi kalau ini tadi adalah rentang mikot, ya. Kota suci Mekahnya ada di sini. Udah? Di sini misalnya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Nah, ada orang yang lewat mikotnya di sini. Ini kan tidak ada mikot, tapi dia lewat situ. Saat dia lewat di sini yang tidak ada mikot, maka dia ngambil mikot dengan jarak yang sama dengan Qarnul Manazil. Jadi Qarnul Manazil misalnya ke sini sejarak n kilometer, maka dia ngambil di sini juga n kilometer, kurang lebih seperti itu. Ini yang disebut dengan muhadzah, melakukan pendekatan ketika mengambil mikot di area yang tidak melewati titik mikot yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Baik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, nafa'allahu bi'ilmihi fid dunya wal akhir. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah telah kita dengar dari Ustaz begitu banyaknya kesalahan-kesalahan ketika jamaah haji dan umroh ketika berada di tanah suci. Mulai dari kelalaian, kejahilan, kriminalitas ataupun vandalisme, kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan orang-orang sekitar kita dan kaum muslimin dari kesalahan-kesalahan tersebut ketika berada di tanah suci kelak. Baik, Ustaz. Alhamdulillah telah sampai kita pada sesi tanya jawab untuk waktu 20 menit terakhir ini. Maka kami persilahkan kepada jemaah bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom diskusi Zoom ataupun chat WA admin yang sudah kami taruh di kolom chat Zoom. Akan kami utamakan terlebih dahulu pertanyaannya sesuai tema. Baik. Langsung izin Anda bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Biar langsung nyambung dengan tema mikot tadi. Ini ada, bismillah, apakah berniat ihram dari tanah air untuk pergi umrah atau haji tidak termasuk niat yang diperintahkan ketika akan memasuki mikot? Barakallahu fikum. Baik. Jadi bedakan antara punya niat dengan berihlal untuk niat umrah. Berihlal untuk niat umrah itu dimulai dari mikot. Kalau punya niat, mungkin sekarang yang mau berangkat umrah tahun depan dia sudah punya niat. Saya sudah bayar DP. Ada pendaftaran umrah berapa harganya? 30 juta. Aku udah bayar DP loh. Saat dia sudah bayar DP, dia sudah punya niat nggak untuk berangkat? Dia sudah punya niat. Namun maksudnya di situ adalah niat untuk melakukan perjalanan umrah. Sudah? Dalam rangkaian ibadah yang nanti dan kegiatan yang nanti akan dia dapatkan. Lalu saat sampai di mikot, nah disitulah mulai ihlal niat umrah. Ihlal niat umrah itu dengan menyatakan labbaik Allahumma umratan. Dengan menyatakan labbaik Allahumma umratan. Dilakukan ketika di mikot. Sudah? Terus dia lucuti semua larangan-larangan. Gak boleh pakai celana, tidak boleh pakai tutup kepala, tidak boleh pakai apa lagi? Tidak boleh pakai cadar bagi wanita. Terus dan aneka larangan seperti yang Anda tahu. Nanti tidak boleh pakai wangian, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh potong-potong, potong kuku, potong rambut. Kalau rontok sendiri itu di luar kemampuan manusia. Nah, selanjutnya, sejak saat itu dia terhitung sebagai orang yang ikhram. Terus dia lanjutkan perjalanan untuk menuju ke tanah suci Mekah, melakukan tawaf, sa'i dan aneka rangkaian ibadah baik umrah maupun haji. Jadi niat di tanah air apa boleh?
ya boleh, maksudnya adalah niat perjalanan ibadah umrah itu. Tapi ihlal niat umrah labbaik Allahumma umratan itu dimulai dari miqat. Wallahu alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustaz mau tanya, saya pernah mendengar kisah bahwa Rasulullah SAW melalui daerah Al-Ula. Beliau memalingkan wajahnya dan bergegas sampai sahabat bertanya, kenapa? Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa di tempat ini adalah tempat kaum Samud yang diazab Allah. Tapi ternyata saat ini Al-Ula dijadikan destinasi saat umrah. Nah, bagaimana kondisi demikian, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Sebentar. Mungkin ini madain soleh ya. Coba. Nah, Nabi SAW pernah menyarankan ketika beliau melewati daerah Hijr saat perjalanan beliau menuju Tabuk. Tabuk berarti Madinah ke utara terus jauh, perjalanan dulu 1 bulan. Rasulullah SAW melewati sebuah daerah namanya Hijr. Lalu beliau bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu illa an takunu bakin. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis. Ayyusibakum ma asabahum, karena takut jangan-jangan kita tertimpa azab sebagaimana azab yang menimpa mereka. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk masuk ke rumah-rumah besar milik kaum Tsamud yang sudah dibinasakan oleh Allah. Nah. Thumma qanna ra'sahu wa asra as-sayr hatta ajazal wadi. Lalu Nabi SAW qanna ra'sahu, menutup kepala beliau dengan tutup kepala. Mungkin Anda bisa lihat ya, seperti jaket hoodie yang ada tutup kepalanya. Wa asra as-sayr, dan beliau mempercepat langkah, mempercepat perjalanan hatta ajazal wadi, sampai beliau berhasil melintasi lembah itu. Jadi beliau saat lewat di situ teringat, dulu di sini ada kaum pembangkang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa tidak boleh masuk ke tempat-tempat seperti itu. Di riwayat yang lain, riwayat Bukhari, la tadkhulu ala haula'i al-mu'adzabin. Kamu janganlah memasuki rumah orang-orang yang diazab itu illa an takunu bakin, kecuali dalam posisi dalam posisi menangis. Fa illam takunu bakina, kalau kamu tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, kamu jangan memasuki rumah mereka. La yusibukum ma asabakum, agar kalian tidak tertimpa azab sebagaimana yang menimpa mereka. Baik, hadis riwayat Bukhari. Terus kenapa Al-Ula sekarang malah jadi destinasi wisata? Sehingga orang tinggal di sana bukan dalam rangka nangis, tapi dalam rangka menikmati destinasi wisata. Ya, itu perbuatan orang sekarang, dan itu bukan dalil. Siapapun pelakunya, bahkan sampai pun pelakunya adalah orang Arab, ya itu bukan dalil. Dalil kita adalah hadis Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta penjelasan para sahabat. Terus kalau kayak gini gimana? Yang kita tahu bahwasanya Al-Ula sekarang jadi tempat wisata. Ya, kalaupun itu betul adalah daerah yang pernah diazab oleh Allah, ya apa yang mereka lakukan itu kesalahan, dan kita jangan ikut-ikutan. Wallahu alam. Nah. Baik, syukur Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada mengenai mikot lagi. Saya pernah mendengar bahwa di suatu
satu titik di kereta Haramain, ada titik di mana kita bisa mengambil mikot di sana. Apakah itu benar, Ustaz? Kemarin mendapatkan informasi dari rekan yang melakukan umrah mandiri. Apakah umrahnya sah jika melakukan hal tersebut, Ustaz? Baik, syukur. Coba ini saya tampilkan ini. Mudah-mudahan gambarnya ada ya. Nah, ada ini. Baik. Anda lihat ini ya. Di sini ada 3 warna. Warna hijau gelap, hijau agak terang dikit, dan hijau sangat terang. Udah? Kemudian ada garis nyambung, garis putus-putus, dan garis nyambung tapi lebih tipis. Oke. Nah, kita lihat keterangannya. Jadi yang hijau gelap ini tanah suci Mekah, tanah haram, Al-Haram Al-Makki, tanah suci Mekah. Nah, kemudian hijau agak terang ini tanah halal, tapi dia berada di dalam mikot. Sedangkan garis hitam tebal ini adalah garis mikot. Sudah? Sekarang Anda lihat di sini. Mikotnya penduduk Madinah itu Dzul Hulaifah. Paling atas ini ada tulisan Madinah Al-Munawwarah. Nah, paling atas ada bangunan, ada kotak bergaris-garis tuh, Madinah Al-Munawwarah. Mikotnya Dzul Hulaifah. Sudah? Nah, keretanya itu ada di mana, Pak? Keretanya itu di luar garis hitam tadi. Keretanya itu di luar garis hitam ini. Saya nggak tahu posisi tepatnya, tapi stasiun Madinah itu di luar garis hitam itu. Jadi begitu 7 menit, antara 5 sampai anggaplah misalnya sekitar 7 menit, dia akan melewati garis hitam tadi. Dan kadang kereta itu pelan. Lalu ada peringatan, dalam waktu sekian menit Anda akan melintasi garis mikot. Dan itulah yang tadi disebut muhadzah tadi. Muhadzah itu kereta ini tidak melintasi Dzul Hulaifah, tapi dia melintasi wilayah yang lain ya, di luar Dzul Hulaifah, tapi nanti akan memasuki garis hitam itu. Maka jaraknya sama dari Dzul Hulaifah menuju kota suci Mekah, sama dengan jaraknya yang dilintasi oleh oleh kereta tadi, garis merah, garis hitam ini sampai di kota Mekah. Jadi misalnya kalau di sini gitu ya, di sebelah kanannya Dzul Hulaifah ya, yang agak cembung ke sebelah kanan ini, maka jaraknya kan kurang lebih sama dengan jarak Dzul Hulaifah ke Mekah. Oleh karena itu, bagi mereka yang ihram di kereta boleh. Begitu dia naik kereta, kurang lebih jalan 3-4 menit, dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, sudah jalan lanjut. Itu dia di luar mikot, di luar batas mikot. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ambil mikot di kereta itu boleh, sehingga dilepasi dulu aneka larangan-larangan tadi. Dia sudah pakai kain ihram, terus dia duduk di kereta, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, terus lanjut perjalanan. Nah, baik, syukur Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, dari WA. Ustaz, Anda izin bertanya, setelah melakukan umrah di hari-hari setelahnya, ketika ingin melakukan tawaf sunnah, apakah
jumlahnya bebas atau tetap 7 kali putaran, dan apakah tetap tidak boleh memakai cadar, dan apa alternatif untuk mengganti cadar? Syukur Ustaz. Kalau ingin tawaf sunnah yang bukan tawaf umroh, berarti kan tidak perlu ngambil mikot. Dari hotel Anda bisa langsung ke masjid terus tawaf. Nah ini boleh pakai cadar. Dan harus 7, nggak boleh 1 capek keluar, itu nggak boleh. 7 sebagaimana tawaf. Selesai 7 putaran, terus sholat 2 rakaat. Sudah? Setelah itu Anda bisa pulang atau bertahan di masjid, silahkan. Tawaf lagi juga boleh. 7 kali lagi, terus istirahat, sholat 2 rakaat, istirahat. Boleh seperti itu. Jadi untuk tawaf umroh, untuk tawaf sunnah bebas pakaian, boleh pakai seperti ini. Cuman sekarang kan otoritas Masjidil Haram melarang orang yang tidak pakai kain ihram untuk tawaf, karena hanya khusus bagi yang umroh atau haji, ya. Terutama yang umroh, ya. Sehingga yang tidak umroh kalau mau tawaf silakan di atas, tidak bisa tawaf di bawah. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Nah, yang berikutnya, urutan umrah yang tidak sesuai seperti sa'i, terlebih dahulu karena ada halangan haid yang keluar lagi setelah menyelesaikan rangkaian umrah. Apakah sah dan perlu diulang? Syukran. Haidnya keluar lagi setelah umrah, maksudnya gimana? Haidnya keluar lagi setelah umrah. Jadi kalau sudah umrah selesai ya. Kalau haidnya keluar lagi nggak ada masalah, Anda sudah selesai. Begitu. Tapi kalau tadi ya sampai di Mekah Anda haid. Jadi haidnya di Madinah, berangkat ke Mekah. Nah, saat ngambil mikot di Dzulhulaifah, kewajiban Anda sama seperti yang lain. Anda mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, terus berangkat. Dalam posisi haid Pak, iya. Karena orang yang ihram boleh haid. Tapi yang nggak boleh dalam kondisi haid hanya tawaf saja. Selain tawaf boleh. Terus sa'inya didahulukan bisa nggak Pak? Nah masalahnya sa'i baru boleh dilakukan setelah tawaf, sesuai urutan. Sehingga sa'i dulu, terus tawafnya nanti setelah suci ya nggak bisa. Harus sesuai urutan. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika Anda sedang haid ya harus bertahan. Di mana Pak? Di kamar, di hotel. Terus aneka larangan berlaku, tidak boleh pakai parfum dan seterusnya. Sudah? Setelah Anda bertahan seperti itu, nanti ketika suci, nah, baru tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Suci mandi ya, mandi haid, terus berangkat ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Nah, sekarang Anda sudah bebas, mau pakai sabun, mau pakai parfum, mau potong kuku, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum menjual beli air zam-zam, Ustaz? Mengingat tadi Ustaz mengungkit larangan memperjualbeli tanah haram dan kain kiswah. Syukur. Ya, apa hukumnya jual beli air zam-zam? Air zam-zam kalau di sana kan gratis ya. Mau ngambil di masjid sebanyak-banyaknya untuk diminum, dibawa pulang, silahkan. Terus bagaimana kalau dijual? Kalau dijual seperti di tanah air, apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Bahkan di bandara sendiri, di bandara Jeddah, ketika jamaah haji mau pulang, itu dikasih zam-zam. Dan harganya per botol 5 liter itu, harganya kalau nggak salah 9 real, jika belum naik. 9 real. Kalau di sekitar hotel, itu kan harganya 15-an real. Kalau di bandara, itu 9 real. Jadi itu subsidi dari pemerintah bagi para jamaah haji maupun umroh, dia boleh membawa zam-zam 5 liter. Tapi kadang jamaah juga membawa botol-botol kecil ditaruh di koper. Insya Allah tidak masalah. Dijual boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa boleh Pak?
Sama seperti jual air mineral. Loh, itu kan air mineral karena ada proses. Nah, ini kan sama, bawa air. Apalagi Zam-Zam berkhasiat. Dan khasiatnya disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, Zam-Zam lima syuribala. Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan niat orang yang minum. Maka ada yang minum Zam-Zam agar bisa hafal Quran. Minum Zam-Zam biar badannya sehat. Minum Zam-Zam biar apa lagi? Ada banyak niat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau minum Zam-Zam agar diberi hafalan seperti kekuatan hafalnya Az-Zahabi. Al-Hakim, beliau minum Zam-Zam dengan niat agar bisa menulis yang baik, punya karya tulis yang ilmiah yang baik. Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah, beliau minum Zam-Zam dengan niat agar tidak kehausan di yaumil qiyamah. Masya Allah, niat-niat yang mulia. Jadi Anda boleh minum Zam-Zam dan boleh dijual. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukur Zat. Untuk satu pengenalan lagi masih bisa Zat? Tafadhol. Baik. Ini ada yang pakai kursi roda ketiduran di Safa Marwa. Insya Allah tidak masalah. Jadi orang yang baik, orang yang di atas kursi roda terus diajak sa'i, ketiduran di atas kursi roda, saat naik ke Safa merem, jalan dari Safa ke Marwa juga merem, naik ke Marwa merem juga, tidur, tidak masalah. Yang penting pokoknya dia muter Safa Marwa, muter terus. Yang penting itu. Merem pun tidak masalah karena tidak ada doa khusus. Nah, demikian pula ketika tawaf, bayi yang diajak tawaf dan dia diihramkan tidak masalah walaupun dia tidur. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Ini untuk pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti harus membayar dam ya Ustaz, yang menggunakan kain ihram di Jeddah. Untuk membayar damnya apakah harus langsung di kota Makkah atau boleh setelah sampai tanah air? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kalau Anda mau bayar dam setelah sampai di tanah air, maka nanti dikirim ke kota Mekah. Caranya gimana Pak ngirim kambing ke sana? Ya tentu bukan kambingnya yang dikirim. Anda transfer sejumlah uang. Sekarang kemarin saya sempat mendapatkan titipan itu, saya titipkan ke mutawif berapa ya? Ya kurang lebih 700 real atau 500 real, tergantung musim. Kalau pas lagi agak murah bisa 500 real. Sudah, Anda transfer uang rupiah senilai 500 real misalnya, kemudian nanti di sana disembelihkan kambing. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukran jazilan ya Ustadzuna atas semua ilmu, semua jawaban yang sudah memberikan. Tamat alhamdulillah telah selesai, walhamdulillah sampai kita pada penutupan. Baik Ustadz, apa mungkin jika ada waktu ya Ustadz, antum bisa memberikan intisari kajian dan penutup dari antum ya Ustadz. Baik. Saat kita dikoreksi untuk sebuah kesalahan yang kita lakukan, seharusnya kita berterima kasih jika memang koreksi itu sesuai dengan panduan yang ada. Evaluasi itu memperbaiki amalan kita, kita terima dengan baik agar kita bisa lebih maksimal ketika beramal. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa melaksanakan aneka kegiatan ibadah, terutama ibadah di tanah suci dengan sesuai sunnah Nabi SAW. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.